Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku Yulia. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau sedikit bercerita atau sedikit sharing lagi tentang pengalaman aku. Dan untuk kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku pada saat aku ngekos. Sebenarnya banyak banget pengalaman yang aku ambil pada waktu aku ngekos. Nah, dan mudah-mudahan ini tuh bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang mungkin sekarang nyari-nyari kos-kosan atau kontrakan. Nah, oke teman-teman, jadi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya. Kalian juga bisa like, komen, dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Nah, oke, langsung aja aku mau cerita awal mula aku ngekos. Untuk kali ini juga mohon maaf, mungkin suara aku itu agak sedikit bindeng karena aku juga lagi kurang enak badan. Jadi aku tuh dulu sempat ngekos dan sempat ngontrak juga. Dari sekolah sih aku udah mulai ngekos karena aku juga sekolah jauh dari rumah. Nah, kemudian pas aku mencari kerja aku juga ngekos. Nggak cuma ngekos aja, aku nyari kos-kosan iya, nyari kontrakan juga iya. Apa sih perbedaan kosan sama kontrakan? Nah, jadi kalau misalkan untuk kosan, yaitu biasanya disediain kayak tempat tidur, lemari. Ya mungkin kalau untuk selebihnya itu tergantung yang punya kosan. Jadi itu kita kalau misalkan ngekos tuh cukup mau bawa-bawa baju aja gitu. Dan biasanya kalau kosan itu nggak ada kayak dapur kayak gitunya, dia itu biasanya satu kamar aja. Jadi udah kita tinggal nempatin, di situ juga udah ada tempat tidur dan juga kita udah langsung bisa naruh pakaian. Nah, kalau misalkan kontrakan itu biasanya satu ruangan yang kosong, tergantung ya kontrakannya mau satu ruangan apa yang petak kayak gitu. Kalau misalkan yang petak kan biasanya di situ udah ada kamar mandi, udah ada ruang tamu, kamar, ruang depannya lah kayak halaman gitunya sedikit. Nah, kalau misalkan yang satu petak biasanya mereka juga suka ada dapurnya, tapi mungkin kita sendiri yang nyekatnya. Jadi biasanya sih disatuin kayak gitu. Tergantung sih tergantung yang punya kosan, tergantung yang bikin kontrakannya kayak gitu. Nah, terus ada juga yang nanya enak mana sih ngekos sama ngontrak. Sebenarnya tergantung kita ya, dua-duanya juga enak. Kalau misalkan udah biasa hidup mandiri, udah biasa hidup sendiri jauh dari orang tua, sebenarnya mau ngekos juga enak, ngontrak juga enak kalau aku pribadi ya. Karena aku juga dari sekolah udah ngalamin ngekos gitu, nggak tinggal sama orang tua. Jadi ke rumah tuh pulang paling cuma seminggu sekali. Nah, giliran pas kerja juga udah terbiasa karena aku memang udah terbiasa jauh dari orang tua gitu. Nah, jadi kalau misalkan ngekos itu enaknya kembali lagi tergantung yang punya kosan ya. Kalau misalkan yang punya kosannya baik, enak gitu. Dulu pengalaman banget punya ibu kosan yang bener-bener baik banget. Nah, itu tuh bahkan kita bisa ngirit loh, itu bisa sedikit-sedikit nabung, menyimpan lah kayak gitu. Karena kalau misalkan untuk makan tuh nggak susah, karena dulu aku sempet punya ibu kosan yang bener-bener royal banget, baik banget. Itu tuh kalau misalkan dia seminggu sekali dia pasti ke kosan, dia itu ngelihat dia tuh kalau misalkan ke kosan tuh bawa-bawa makanan banyak banget, itu udah kayak orang mau parasmanan aja kayak gitu. Dan itu tuh makanannya bisa 2 atau 3 hari juga nggak baru habis gitu. Itu buat satu kosan ya. Jadi waktu itu kosan tuh ada beberapa kamar, ya udah kayak rumah gitu, dan itu ada beberapa kamar lah di situ. Jadi kita cuman menyewa kamar aja, dan untuk hitungannya itu per kepala untuk bayar. Nah, kadang kalau misalkan baik yang punya kontrakan juga kadang suka ngasih jajan, suka ngasih cemil-cemilan kayak gitu buat anak-anak kosan. Ya pokoknya enak aja kalau misalkan kita mendapatkan ibu kos yang baik. Terus kalau misalkan kita udah lama ngekos di situ, kadang setiap tahun juga bukannya kita yang ngasih ke ibu kosan. Nah, ibu kosan malah yang ngasih kita THR gitu, kayak ngasih-ngasih ya kadang bingkisan atau uang kayak gitu, tergantung ibu kosnya ya. Nah, cuman yang gak enaknya di sini kalau misalkan ngekos itu, nah karena kebetulan dulu kosan aku itu kan emang satu rumah, cuman ada beberapa kamar kayak gitu, dan untuk kamar mandinya itu waktu itu cuman ada 2, dan itu untuk dipakai bareng-bareng. Nah, waktu itu kebetulan aku pas kerja di pabrik. Jadi yang gak enaknya nih ya, kalau misalkan kontrakan itu kan itu kamar mandinya udah khusus ya, kita terserah kita sih mau mandi jam berapa, mau nyuci jam berapa, itu terserah kita gitu. Kalau misalkan kosan yang bareng-bareng kayak gitu, kita tuh bener-bener harus buru-buru gitu, jangan sampai keduluan sama orang. Apalagi kita kerja si pagi ya, kalau misalkan kita nggak cepet-cepet bangun atau ketinggalan sama orang, kita bisa antri loh, bisa antri
lama gitu, karena kita antri mandinya, nggak mungkin juga kan kita mandi bareng-bareng kayak gitu, apalagi cewek, beda sama cowok ya. Jadi kalau cewek itu kadang kan pengen sendiri, maksudnya nggak bisa lah kayak campur-campur mandi bareng kayak gitu sama yang lain. Kalau aku pribadi ya aku nggak bisa gitu. Beda sama cowok kan dia kadang bareng-bareng juga, mereka tuh nggak masalah gitu kayaknya gitu. Kebanyakan cowok kan kayak begitu. Kalau misalkan cewek kan beda lagi ya. Cuman enaknya kan di situ kita punya banyak temen, dan itu tuh udah kayak keluarga banget. Kadang kalau misalkan hari pas bulan Ramadan aja, kalau misalkan mau berbuka puasa itu kayaknya nggak kesepian gitu ya. Kita udah banyak temen, sahur juga kita banyak temen lah bareng-bareng ya kayak gitu. Kalau misalkan kosan yang bukan rumah, jadi biasanya ada juga kosan yang per kamar kayak gitu, tapi bukan rumah ya, udah kayak kontrakan lagi, tapi di situ udah disediain juga kayak tempat tidur sama lemari. Nah untuk kamar mandinya itu juga biasanya enggak sendiri ya, jadi satu biasanya untuk 4 atau 5 kamar, atau satu untuk berapa kamar lah ya kayak gitu. Nah cuman yang enggak enaknya di situ, dulu aku pengalaman udah 2 kali ya kos kayak gitu tuh, ini bener-bener bikin aku kapok sih sebenarnya kalau misalkan inget-inget lagi, kalau misalkan flashback lagi ke situ. Karena waktu itu aku ngekos bukan khusus putri ya. Nah, jadi kosan tuh kalian harus milih yang enak lah, maksud kalau misalkan kalian perempuan mendingan cari kos-kosan yang khusus perempuan, jangan yang campur aduk perempuan sama laki-laki kayak gitu. Karena aku pernah ngalamin ngekos yang enggak khusus perempuan aja, jadi itu tuh bebas mau laki-laki mau perempuan gitu, mau anak sekolahan, anak kuliahan, pokoknya itu terserah, yang penting itu kamar kan terisi ada yang ngekos kayak gitu. Nah itu tuh nggak enaknya, kurang-kurangnya kita bisa jaga diri, itu tuh bener-bener gak enak banget. Karena aku pernah ngalamin satu kejadian yang ini tuh bener-bener aku kesel banget di situ, marah iya, takut iya gitu. Nah sampai-sampai aku nggak mau gitu yang ngekos di situ lagi, sampai-sampai aku cari kosan lagi untuk pindah. Waktu itu aku tinggal di lantai bawah, ada sekitar 4 kamar di lantai bawah, dan untuk kamar mandinya cuma satu, yaitu untuk 4 kamar. Jadi kamar mandinya itu sampingnya kamar aku, dan di sampingnya itu ada dapur khusus lah, dapur umum kayak gitu. Jadi kita kalau masakan di luar, kalau misalkan kos-kosan kayak gitu, jadi kita di dalam tuh cuman khusus buat tidur aja. Kalau untuk masak itu pakainya dapur umum. Aku lagi mandi ya, namanya pintu ketutup gitu, maksudnya aku juga nggak mikir yang aneh-aneh, nggak mikir gimana. Kebetulan di situ juga nggak ada orang, sepi. Kamar-kamar yang lain tuh pada tutup pintunya, karena mereka juga aku tahu pada kerja gitu. Nah aku nggak tahu kalau misalkan ada salah satu kamar yang dia itu masukin temennya, bukan anak kos itu. Jadi aku juga nggak tahu waktu itu dia itu orang mana ya, tapi dia nggak ngekos di situ, karena aku sama sekali ngelihat itu orang. Mandi aja gitu dengan tenang, dengan santai. Karena kalau misalkan cewek itu mandi biasanya kan lama banget ya, maksudnya tergantung juga kalau mandi itu lumayan lama. Aku juga nggak tahu kalau di kamar itu ada orangnya. Jadi waktu itu yang 4 kamar itu aku cewek, sama ada sebelah aku juga cewek. Nah dan 2 kamar yang paling ujung itu cowok-cowok. Aku juga nggak tahu karena jarang ngelihat, karena mereka juga sibuk sama-sama kerja. Aku ngelihat juga sebentar-sebentaran doang itu. Nah jadi waktu itu aku lagi mandi enak-enak, dan tiba-tiba aja nggak tahu kenapa emang feeling aku tuh pengen nengok aja gitu ke belakang. Jadi aku mandi tuh ngebelakangin pintu ya. Nah tiba-tiba aja aku pengen nengok ke belakang, dan akhirnya nggak tahu kenapa ya, aku tuh waktu itu lagi keramasan, emang bener-bener ya waktu itu. Dan tiba-tiba saja aku pengen nengok aja gitu ke atas pintu. Nah pas giliran nengok, yang aku lihat itu kayak buletan kamera handphone loh. Dan itu rambut aku masih banyak banget shampoo. Aku refleks aja ngambil anduk, langsung selimutan pakai anduk. Katakanlah itu orang tuh kayaknya lari, itu langsung kelihatan ada kayak bayang-bayangnya gitu. Dia mungkin tahu pas ngambil anduk dia udah. Nah cuman kan tetap aja kedengeran suara kakinya itu, dia langsung masuk ke kamar yang paling ujung. Aku dari situ langsung masuk, karena kan kamar aku sih di samping kamar mandi itu ya. Aku langsung masuk ke kamar, aku langsung pakai baju berbet. Aku bahkan nggak pakai apa-apa sama sekali, cuma pakai baju aja. Ini selimutan pakai anduk, langsung aku tendang itu pintu. Itu pintunya kebuka, nggak dikunci sama sekali. Aku tendang, dan dia tuh kayaknya pura-pura tidur gitu ya. Itu yang bener-bener marah loh, mau bener-bener ada gitu orang kayak gitu. Aku di situ yakin kalau misalkan waktu aku lagi mandi, aku yakin di videoin ya tuh sama orang kurang ajar itulah ya. Oke, aku tendang lah ya pintunya, terus aku ngomong marah-marah ke dia, dan akhirnya dia juga nggak ngaku, malah kayak orang yang pura-pura bangun tidur
biasanya kelihatan gitu dari mukanya aja kan, sembab matanya tuh kalau misalkan bangun tidur kelihatan jelas banget ya. Ini tuh bener-bener cerah banget, dan di situ posisi juga ada laptop. Di situ ada 3 orang ternyata di dalam, dan aku nggak kenal sama sekali itu orang, dan bukan orang ngekos di situ. Kan nggak ngomong, cuman bilang apa kayak gitu. Aku kesel banget dong. Aku tuh cuman pakai baju doang, nggak pakai dalaman sama sekali, selimutan pakai anduk. Aku lari ke yang punya kosan. Kebetulan yang punya kosan juga nggak jauh dari situ. Itu ibu-ibu pada ngeliatin karena rambut aku tuh bener-bener ini loh, acak-acakan banget tuh, masih ada sampo-samponya kayak gitu. Aku emang belum sempet keramasan kayak gitu, baru pakai sampoan doang. Akhirnya aku foto gedor-gedor. Kebetulan yang punya kosan juga dia katanya seorang polisi. Oke, aku langsung, dan si bapaknya kebetulan lagi ada. Bapaknya juga langsung nyamperin ke situ dan langsung lah ditanya, tapi dia itu benar-benar nggak ngaku sama sekali. Cuman aku nggak tahu ya itu videonya udah di save sama dia atau diganti atau dipindahkan kemana, aku nggak tahu. Karena namanya jahat kan ibaratnya lebih pintar biasanya kan, biasanya orang jahat tuh lebih pintar, lebih otaknya tuh lebih lincah gitu, lebih licik lagi kayak gitu. Akhirnya dia juga nggak ngaku sama sekali. Pokoknya aku nggak mau ya handphone yang 3 orang itu akhirnya diambil sama si bapak kosan. Akhirnya pokoknya di semua folder yang ada di situ aku nggak mau tahu semuanya, pengennya dihapusin kayak gitu. Itu juga aku takutnya kan karena ada laptop, takutnya udah dipindahin apa gimana ya, aku nggak ngerti lah ya, takutnya gitu. Pokoknya itu udah urusannya bapak kos, tapi aku nggak mau, takutnya takutnya masih ada video aku gitu, karena kan posisi aku mandi nggak pakai baju sama sekali. Nah, orang itu disuruh minta maaf, tapi orang itu minta maaf, maksudnya udah lama dia masih nggak ngaku, dan akhirnya karena bapak itu juga polisi, dia juga mengancam kalau misal ya intinya dengan versinya si bapak lah ya, dia ingin nggak tahu lah yang ngomongin apa sama mereka. Dan akhirnya mereka itu yang 1 orang tuh minta maaf. Aku juga sebenarnya males banget ya, aku ibaratnya nggak mungkin dong orang kejadiannya waktu itu dan waktu itu juga harus ngemaafin gitu, nggak mungkin juga kan. Tapi karena aku juga gak enak lah sama bapak kosan, akhirnya aku ngemaafin dia dan salaman lah ya. Tapi salaman juga hati aku masih gedek banget, masih kok ada gitu orang kayak gitu. Dan akhirnya aku bilang sama ibu kos, maksudnya aku pengen tuh orang dikeluarin, jangan ngekos di situ. Cuman pas di ini ternyata itu bukan anak kosan situ, dan yang punya kamar itu emang lagi kerja. Orang itu adalah temennya yang numpang tidur di situ. Dia itu waktu itu nggak tahu, pas diinterogasi itu dia katanya kerja di dan numpang tidur di situ. Aku nggak mau ya ada orang itu di situ lagi, dan aku bilang sama ibu kos mendingan usir aja, ngapain gitu. Aku takutnya ini kejadian ini terulang lagi kalau misalkan dia masih tinggal di situ. Apalagi ibu kos juga nggak tahu kalau misalkan dia itu ngekos di situ, ada itu siapa, ibu kos juga nggak kenal gitu lah ya. Mendingan ya diusir aja. Dan akhirnya setelah itu ibu kosnya juga langsung bertindak dan mengusir itu orang. Nah kan karena di pintu itu kan ada kayak sela-sela gitu ya, ada bolong-bolongan. Akhirnya aku minta ke bapak kosnya supaya si pintunya itu dibenerin benar-benar rapat, nggak boleh ada celah sedikit pun untuk kamera gitu ya, ibaratnya untuk orang-orang yang ingin berbuat jahat. Dan untuk kunci dalam harus dibenerin. Pokoknya aku pengen tuh bener-bener aman gitu, karena kalau misalkan kayak gitu aku juga nggak mau lah ngekos di situ lagi. Dan akhirnya ibu kosnya juga mendengarkan ya, pintunya tuh bener-bener ditutup rapat, nggak ada bolongan atau celah sekecil apapun tuh nggak ada, bener-bener rapat. Nah jadi buat teman-teman yang sekarang lagi nyari kosan, sebaiknya kalian itu kalau misalkan perempuan, carilah kos-kosan yang khusus untuk perempuan, karena itu lebih aman ya. Sebenarnya kosan perempuan juga nggak menjamin aman ya gitu, cuman seenggaknya lebih baik daripada kos-kosan yang campur sama anak laki-laki. Jadi mendingan cari khusus yang perempuan aja biar kita juga lebih aman. Apalagi yang awal-awal baru mau ngekos itu kalian mendingan cari aman aja, carilah kos-kosan yang khusus untuk wanita. Apalagi kalau misalkan kos-kosannya itu ketat, aku malah lebih seneng gitu. Ada juga kosan yang kunci gerbang kita megang-megang sendiri, tapi ada juga kos-kosan yang kunci gerbang itu dipegang khusus sama penjaga si kosan-kosan itu. Misalnya kayak di mall itu kan kerja itu pulang dari
tempat kerjaan tuh jam 10, oke lah, maksimal itu jam 12, karena kan ada juga yang lembur, kita nggak tahu pulang jam 11, ada yang pulang jam 12. Jadi mereka itu biasanya kalau misalkan untuk kos-kosan di lingkungan mall ya, biasanya mereka ngasih jam malam itu sampai jam 12 malam. Jadi kalau misalkan lewat dari jam 12 malam, kita udah nggak bisa masuk karena udah nggak ada, karena udah dikunci sama yang menjaga kos-kosan itu. Jadi kalau misalkan kita mau main mau apa juga kita harus tahu waktu ya, tahu jam. Jadi mendingan cari kos-kosan yang seperti itu ya. Nah kalau misalkan kontrakan itu kan beda lagi, bener-bener suatu ruangan yang kosong, nggak ada apa-apa sama sekali. Apalagi kalau misalkan yang baru mau mulai kerja, otomatis kita butuh perabotan-perabotan yang penting-penting lah buat dikontrakan. Tapi kalau misalkan kontrakan tuh bener-bener kosong banget, jadi kayak tempat tidur, lemari pun itu yang penting nggak ada sama sekali. Nah nggak enaknya tuh kalau misalkan buat ngontrak, kita harus nyediain semua barang-barang itu sendiri. Beda lagi sama kosan. Kalau aku sih lebih enak ke kosan dibanding sama ngontrak, karena kalau misalkan ngontrak ya gitu. Cuman enaknya kalau ngontrak itu bebasnya apa, kita masak sendiri, mandi jam berapapun juga tergantung kita, tuh itu kamar mandi kita gitu, mau tidur jam berapa, mau pulang jam berapa. Nah sebenarnya itu sih enaknya tuh keluarga yang mau berkunjung. Jadi kan kalau misalkan kontrakan bebas ya, itu tuh mau nginep berapa hari pun terserah kita. Beda lagi sama kosan. Kalau kos-kosan, kalau misalkan kita bawa keluarga atau ada keluarga yang mau nginep, biasanya itu suka ditanyain lagi, kadang ditambahin lagi buat bayar air lah, karena ikut numpang mandi di situ. Apalagi kalau nginep biasanya tuh jarang-jarang ya. Aku aja dulu ngekos, kalau misalkan ada orang tua tuh nggak pernah nginep, karena kalau misalkan nginep ya suka ditanya-tanya lagi lah, karena di situ juga nggak boleh nginep. Sebenarnya boleh, cuman nggak enak aja gitu, suka ditanyain lagi. Biasanya kalau misalkan kos-kosan itu kalau misalkan ada orang baru atau kita bawa keluarga, suka ditanya lagi, itu mau tinggal di sini berapa hari di sini. Terus nantinya kadang suka ditambahin buat nambah-nambah bayar air karena numpang mandi di situ. Biasanya kayak gitu. Nggak enaknya kalau kos-kosan ya. Ya kembali lagi tergantung sama yang punya kos ya. Ada juga yang nggak kayak gitu, tapi ada juga yang kayak gitu. Nah kalau kontrakan tuh bener bebas banget, kita mau bawa keluarga juga nggak apa-apa, nggak masalah lah ya. Kalau misalkan kalian cari kontrakan, usahakan kalian cari kontrakan yang, kalau misalkan kalian bekerja, kalian carilah kontrakan yang deket-deket sama tempat pekerjaan kalian. Atau kalau misalkan yang kuliah juga, kalian carilah kontrakan yang deket-deket sama tempat kuliah kalian atau kampus kalian, karena menurut aku tuh itu lebih enak ya. Dan kalian juga cari kontrakan yang bener-bener aman, yang bener-bener itu bener-bener di tengah lingkungan warga ya, di tengah lingkungan warga. Ada juga kan biasanya kontrakan yang jauh dari warga, yang khusus kontrakan aja gitu. Kalau aku sih mendingan nyari kontrakan yang bener-bener ada di daerah lingkungan warga situ ya. Aku lebih aman, kalau ada apa-apa lebih aman. Nah itu dia teman-teman, sharing tentang pengalaman aku di dunia kos ya, di dunia perkos-kosan atau kontrakan kayak gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang sekarang lagi nyari tempat tinggal atau lagi nyari kosan atau kontrakan. Dan kalian tuh carilah kos-kosan yang benar-benar menurut kalian tuh aman. Kalau misalkan kalian perempuan, carilah kos-kosan yang khusus untuk perempuan, itu untuk lebih amannya. Kalau misalkan kalian mencari kontrakan, carilah kontrakan yang benar-benar berada di lingkungan warga, karena banyak juga kontrakan yang terletak di lingkungan warga kayak gitu. Ini untuk yang baru-baru mau belajar hidup mandiri lah ya. Dan intinya kalian harus bisa jaga diri lah ya, kayak gitu. Mau ngontrak di mana aja, mau ngekos di mana aja, kalau misalkan kita bisa jaga diri, insya Allah aman. Mungkin segitu aja sharing pengalaman aku kali ini. Semoga video aku ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.